الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan ala qulubil musliminal mu'minin wa ja'ala diyaqan ala qulubil munafiqina wal kafirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Raya Al-Ihsan yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan dan selalu dalam berkahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk yang kesekian kalinya, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah sampai dengan hari ini, di siang hari ini kita masih bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas dan kewajiban kita, aktivitas duniawiyah dan kewajiban ukhrawiyah yang kita laksanakan, yang mudah-mudahan semuanya ini bernilai ibadah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya ini karena karunia dan nikmat Allah yang selalu kita nikmati bersama, karunia yang selalu kita harapkan dan kita manfaatkan untuk yang bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Teriring salawat dan salam tak lupa pula kita limpahkan pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan kita semua. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Sekarang ini, terlebih saat-saat ini, potret masyarakat kita mulai nampak sudah mulai meninggalkan keadilan, kejujuran, kebaikan dan kebenaran. Potret yang nampak sekarang ini adalah setiap manusia siapapun yang hidup pada sekarang ini, agar tercapai segala macam tujuan, keinginan dan cita-citanya, lebih banyak melakukan kezoliman. Zolim terhadap Allah, zolim terhadap diri sendiri, bahkan juga melakukan kezoliman kepada sesama manusia.
Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Jika kita mampu menjadi penyebar kebaikan, atau kalau kita melakukan sebuah kebaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan kepada kita manusia-manusia yang mulia, yang akan memberikan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Janganlah meremehkan kebaikan-kebaikan sekecil apapun. Jika kita ingin dicintai, dirindui, dan disimpati dari orang lain, jangan pernah meremehkan amal atau perbuatan yang dapat kita berikan buat orang lain. Berapa banyak amal, perbuatan, atau ucapan kita yang kita anggap kecil dan sepele, namun itu justru besar bagi orang lain. Jangan kita lupakan ketika seseorang mengalami kesulitan dan sedang menunggu uluran tangan dan bantuan dari kita. Bisa jadi walau hanya kita bantu dengan satu kata, satu ucapan, atau dengan sebuah doa, justru itu yang bisa menjadi obat buat mereka. Sikap lemah lembut, santun dalam bertutur kata, serta murah senyum itu dapat meredam sebuah amarah, menghilangkan iri, dan menghadirkan sebuah kebahagiaan untuk orang lain. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi say'a walau antalqa akhaka biwajhin tolkin, yang artinya jangan pernah menyepelekan kebaikan sedikit pun, walau hanya berupa senyuman dan dengan wajah yang berseri-seri tatkala bertemu dengan saudaramu. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah sebuah isyarat untuk kita untuk melakukan segala macam kebaikan dengan berbagai macam warna-warni dan dengan berbagai macam tingkatan, yakni dari 24 jam setiap hari kita diperintahkan untuk melakukan kebaikan dalam bentuk apapun, sehingga hidup kita ini lebih bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia, kata Rasulullah, adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Maka sangatlah penting untuk kita sadari bahwa kita ini tidak hanya mementingkan diri kita sendiri, tapi juga harus ingat bahwa betapa pentingnya orang lain buat kehidupan kita sehari-hari.
Seorang sufi yang bernama Yahya bin Mu'adz Ar-Razi pernah berkata, kata beliau, berikanlah bagian dari 3 hal yang menjadi hak mukmin lainnya. Yang pertama, jika kita tidak mampu memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, maka jangan berbuat sesuatu yang dapat membahayakan orang lain. Yang kedua, jika kita tidak mampu memujinya, tidak mau menghormatinya, atau tidak mau mengakui kesuksesannya, maka janganlah engkau mencacinya, merendahkannya, atau memfitnahnya dengan menyebar-nyebar isu yang selalu menggibahinya. Dan yang ketiga, jika kita tidak mampu memberikan manfaat yang membahagiakannya, maka janganlah sekali-sekali kita menyusahkannya, yang membuat hatinya sedih dan mencuri dan membawa namanya lebih hancur di hadapan umat atau masyarakat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat murka kepada orang-orang yang suka menyakiti perasaan orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan bahwa perbuatan menyakiti perasaan orang lain termasuk dalam kategori menzolimi orang lain adalah sebagai perbuatan yang mengandung dosa dusta angkara murka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina yu'dzunal mu'minuna wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina, yang artinya, dan orang-orang yang suka menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa adanya kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Cinta, suka, dan simpati dari orang lain tidak akan kita dapatkan kalau kita punya sikap dan ucapan yang selalu menyakiti orang lain. Sebab sekuat apapun kita, sepintar apapun kita, dan sehebat apapun kita di dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti dan tidak akan lepas dari bantuan dan pertolongan orang lain. Hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dengan sabdanya, khairun nas man tola umru wa hasuna amaluh. Manusia yang paling baik adalah manusia yang diberikan panjang umur dan bagus amal perbuatannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, mungkin kita pernah kesal ketika niat baik kita
malah disambut buruk dengan orang lain. Mungkin kita pernah merasa sedih saat kebaikan kita tak dihargai sama sekali sama orang lain. Ya, itulah yang namanya kehidupan, yang kadang-kadang berjalan tak sesuai dengan harapan dan keinginan kita, yang mesti dan pasti ada sebuah kenyataan yang harus kita terima, meskipun itu rasanya pahit dan menyakitkan. Bahkan senyuman kita pun bisa jadi akan dibalas dengan tatapan yang sinis. Maka teruslah berbuat baik dan jangan pedulikan dengan penelayanan atau balasan orang lain. Berbuat baiklah karena semata-mata memang kita ini orang baik, dan tak harus mengharap balasan kebaikan dari orang lain. Dan buat kita yang terbaik adalah tak butuh pujian dari orang lain. Sungguh sangat melelahkan jika kita selalu mengharap penilaian orang lain, dan amat sangat baik kalau niat kita melakukan kebaikan atas nama kebaikan dan karena Allah semata, dan kita melakukan kebaikan karena hal itu memang baik, dan kita menjadi manusia terbaik di hadapan Allah, serta umur dan hidup kita semakin berarti dan bermakna di dunia dan di akhirat, di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah kita selalu melakukan kezoliman kepada orang lain, tapi lakukanlah kebaikan-kebaikan meskipun mungkin tak dihargai dan tak dinilai oleh orang lain. Kepada Allah jualah kita mohon taufik dan hidayah, ridho dan inayah, rahmah dan maghfirahnya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azima li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi mubdil khalqi wa mu'idi wa munsi'i rizqi wa mufidi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullah innallaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa sanna bi malaikati wa ayyaha bil mu'minina min ibadi. Faqala azza min qail
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiyaika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in waj'alna minhum ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma tawwil umurana ya Allah fi ta'atillah. Allahumma tawwil umurana ya Allah fi ta'atillah. Allahumma tawwil umurana ya Allah fi ta'atillah wa fi ta'ati Rasulillah wa fi ta'atil walidaini ihsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi ajallu wa akbar.